محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قلب ومن عجب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin Akhirullah Ustaz Haji Saiful serta jajarannya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kemampuan dalam memakmurkan masjid ini, dan mudah-mudahan dimakmurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para tuan guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah, pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan hati, akal pikiran kita. Yang ketiga ini akan diminta oleh Allah pertanggung jawabannya. Innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, akal pikiranmu semuanya akan diminta oleh Allah pertanggung jawabannya. Subuh kali ini kita manfaatkan untuk mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan hikmah dan ilmu kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, para pengikutnya. Berharap mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemampuan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan subuh kali ini masih dalam suasana Maulid ya, walaupun sudah Rabiul Akhir, tapi masih ramai Maulid ya. Semalam aja di sini di Petualangan ada 2 masjid, Al-Abdur sama Santren Alif. Saya akan membuka beberapa ayat yang berkenaan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita melihat sumber dari ayat Al-Quran, bahwa kelahiran Nabi besar Muhammad SAW sudah diharapkan, sudah diminta, ya, sudah diminta oleh kakek moyang beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, dari mulai ayat 127 sampai 129, bahwa di sini dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah, ya, qawa'ida. Ya, qawaid itu jamak berarti ya. Ada beberapa pondasi. Kalau kotak berarti 4 lah ya. Ada 4 pondasi. Ya. Bersama Ismail dan berdoa, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amalan dari kami. Nah, di sini berarti kami, di sana ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail. Nah, berdua beliau itu. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua di surat yang sama ayat berikutnya 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Muslimaini, ya, berarti ada 2 ya, yaitu Ibrahim dan Ismail. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan minta diajarkan cara-cara melakukan manasik, ya, ibadah haji, dan minta diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang ketiga pada ayat 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, ya Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah di tengah mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Jadi permintaan Nabi Ibrahim nanti diutus di tengah-tengah mereka itu siapa? Kadang lagi bicara muslimah ini tadi, Ibrahim dan Ismail, artinya berarti Bani Ismail. Nanti anak-anak keturunan dari Ismail yang tinggal di sekeliling Baitullah, sekeliling Ka'bah. Minta diutus dari mereka seorang rasul. Ya, jelas kata rasulan berarti seorang rasul. Nanti dari Bani Ismail sampai ke bawah, Pak, memang cuma ada 1 rasul. Ya, cuma ada 1 rasul. Sementara dari yang lain anak Nabi Ibrahim dari Ishak. Nah, ini banyak rasulnya. Ya, kalau kita hitung saja dari 25 rasul itu, ya, mulai dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, itu semua anak-anak keturunan sampai Nabi Isa alaihi salam. Ya, yang dari Bani Ismail hanya 1, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya panjang, Bapak Ibu. Ya, kalau Nabi Ibrahim diprediksi itu beliau lahir tahun 2175 sebelum Masehi. Ya. Nanti Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Ya, itu perbandingan umurnya, perbedaannya kalau kita tambah berarti kan 2175 ditambah 571. Ya, 5 tambah 1 6, 7 tambah 7 4 berarti 2746 tahun. Nabi Ibrahim
baru dikasih anak. Ismail itu usia beliau 86 tahun. Ismail waktu diajak membangun Ka'bah umurnya 13 tahun. Berarti kurang lebih berapa tahun umur Nabi Ibrahim? 99 tahun pada saat berdoa. Ya, kurang lebih baru Allah ijabah doanya itu 2700-an tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu panjang banget ya, waktunya rentangnya panjang. Permintaannya apa? Nanti kalau diutus seorang Rasul itu, yatslu alaihim ayatika. Yang pertama, nanti si Rasul ini tugasnya adalah membacakan ayat-ayatmu, kata Allah. Membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allihumul kitaba wal hikmata. Yang kedua, tugasnya mengajarkan kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim. Yang ketiga, tugasnya mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi 3 Pak, ini harapan dari Nabi Ibrahim untuk nanti zuriatnya yang akan jadi Rasul di dekat Ka'bah, ya, di Makkah Al-Mukarramah. Itu tugasnya di 3. Yang pertama, yatslu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mengajarkan kitab dan hikmah. Yang ketiga, mensucikan mereka. Ini yang diminta. Dan uniknya dalam ayat ini Allah menggunakan narasi Rabbana wa ba'as. Dari kata bahasa kalau secara bahasa artinya bangkit. Ya, tapi diartikan di sini mengutus. Ya Tuhan kami utuslah. Kalau utus kan ada ya dari kata rasul, yang Rasul itu utusan. Rabbana arsalna, utuslah kepada kami. Tapi ini menggunakan kata bahasa, bangkitkanlah secara makna. Dan nanti pun Rasulullah ketika beliau diangkat menjadi Rasul, ucapannya apa? Innama bu'istu, sesungguhnya aku dibangkitkan. Secara bahasa, ya, permintaan Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'as, utuslah, ya, bangkitkanlah. Ya. Kemudian Nabi menyambutnya ketika udah diangkat menjadi Rasul, innama bu'istu, sesungguhnya aku dibangkitkan. Secara bahasa, karena jauh ya, kebangkitan semangat Nabi Ibrahim dulu minta supaya dari keturunannya melalui Bani Ismail itu panjang banget waktunya. Tadi kurang lebih 2700 tahun baru dibangkitkan, diangkat. Untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan tugasnya menyempurnakan akhlak? Yang beliau lakukan adalah menjalankan apa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyempurnakan akhlak ini, ya, dengan cara satu, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mengajarkan kitab dan hikmah. Yang ketiga, mensucikan, ya, mensucikan mereka. Ini tiga ini yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah, dan ini juga dicatat dalam Al-Quran. Ya, di surat kedua ayat 151, surat ketiga ayat 164, dan surat ke-62 ayat yang kedua. Ini model ayatnya sama. Tadi ada ayat yang mengatakan
ya, yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kitab dan hikmah. Bedanya Pak, tadi yang pertama doa Ibrahim, urutannya yang pertama membacakan, yang kedua mengajarkan kitab dan hikmah, yang ketiga mensucikan. Tapi pada 3 ayat terakhir yang saya sebut ya, surat kedua 151, surat ketiga 164, surat ke-62 ayat yang kedua dibalik Pak. Yang pertama membacakan ayat-ayatmu, yang kedua mensucikan, baru yang ketiga mengajarkan kitab dan hikmah. Ini dirubah posisinya, yang tadinya di nomor 3 jadi nomor 2 pada pelaksanaannya di 3 ayat. Ya, saya ambil ayat yang terakhir yang 62 ayat 2. Ya, wallazi fil ummiyina rasulan minhum, dan dialah Allah yang mengutus kepada umatnya, kepada kaumnya yang buta huruf. Ya, yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Ditutup dengan ayat wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya dalam keadaan kesesatan yang nyata, dhalalim mubin, sesat banget kalau kata bahasa kita, sesat banget. Jadi disinilah Rasulullah berfungsi, bertugas untuk menyempurnakan akhlak dari akhlak yang sesat banget dalam bahasa Quran, Pak. Ya, di surat ketiga 164, ya, surat ke-62 ayat yang kedua, ujungnya begitu. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini kondisinya sesat banget. Yang kita kenal disebut jahiliyah, Pak ya. Kita kan sering dengar jahiliyah. Dari keadaan yang jahiliyah, jahil. Bodoh, bukan bodoh IQ-nya, bukan ya, spiritualnya ya. Tapi dalam bahasa Quran nggak disebut jahiliyah. Quran menyebutnya dhalalim mubin, sesat banget, sesatnya nyata. Ini kondisi saat Nabi diutus di usia 40 tahun, kemudian beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya saat itu dalam kondisi dhalalim mubin, sesat banget. Apa yang Rasul lakukan supaya Rasul merubah tadi, menyempurnakan akhlak mereka dari sesat banget kepada akhlak yang mahmudah, akhlak yang mahmudah, akhlak yang karimah. Gimana caranya? Ya dengan menjalankan 3 amanah tadi dari Nabi Ibrahim. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah. Maka turun ayat kan? Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah Rasulullah udah terima ayat itu, dibacain sama malaikat Jibril, Pak. Jadi dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalam tafsirnya Muhammad Ali Khan. Di situ beliau buka itu. Ini kan ayat mutasyabihat ya. Kalau selama ini kita membaca alif lam mim, kita katakan wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang paling tahu maksudnya apa. Nah, tapi di sini beliau memberikan penafsiran. Ya, ada takwil di sini. Alif datang dari Allah.
Lam melalui malaikat Jibril. Mim kepada Muhammad. Alif lam mim itu singkatan, Pak. Ya, singkatan. Ya kayak kita kan SAW gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. SWT subhanahu wa ta'ala gitu. Nah, ini juga singkatan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad. Apa itu? Zalikal kitabu. Itu. Ya inilah Alkitab namanya. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi saya ketemu alif lam mim, beliau maknai itu. Tapi logik juga Pak ya, masuk akal juga ya. Itu. Oh iya, namanya kitab Al-Quran. Rasul menerima itu. Langsung nggak tahu semua satu. Yang sekarang kita punya Quran ya, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Pasti belum pernah ngitung. Ngitungnya ibu-ibu udah saya suruh ngitung ya, supaya bapak nggak ragu ngitung sendiri, benar nggak jumlahnya segitu ya. Itu efek pelajaran agama waktu kita SD, SMP, SMA dulu ya. Di buku agama selalu ditulis 6. Tapi Quran yang kita pegang sekarang, yang kita punya sekarang jumlahnya 6.236 ayat. Kalau ditambahin Bismillah 114 tetap nggak nyampe 6. Ditambahin A'udzubillahi minasyaitonirrajim 114 kali juga nggak nyampe. Ditambahin Shadaqallahul Azim juga nggak nyampe, Pak, tetap nggak nyampe 6. Ya, yang kita pegang Quran sekarang, yang kita punya semua sama. Berapa? 6.236 ayat. Bapak jangan percaya sama saya, kamu musyrik. Hitung sendiri. Ya, sekarang punya handphone ada kalkulatornya. Al-Fatihah 7 klik, Al-Baqarah 286 klik, Ali Imran 200 klik, An-Nisa 176 klik, Al-Maidah 165 klik, terus sampai An-Nas 6 klik. Nah, berapa jumlahnya? Nah, yang itu kalkulator bukan Bapak, bukan nyebut doang ya. Biar yakin Pak, biar pede. Sehingga dulu waktu saya masih remaja ikut MTQ dia tidak sermat dulu di Baitur Rahman. Saya masih jangan baru keluar pesantren ikut sudah sermat. Karena nilainya sama-sama 100. Pertanyaan terakhir dari panitia rebutan, Pak, berapa jumlah ayat Al-Quran? Saya langsung 6.236 ayat. Salah waktu itu. Kata panitia, juri salah. Wah, saya bilang kok salah? Ya bener berapa? 6. Pernah ngitung nggak? Dia pernah ngitung nggak? Saya udah ngitung. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Ya nggak apa-apa kalah. Tapi saya puas, ternyata dari sekian banyak yang tahu baru saya. Yang menghitung baru saya kan semuanya banyak, nyalain semua. Saya bilang nanti hitung deh sendiri. Nggak apa-apa, keputusan juri nggak bisa dibuat, nggak apa-apa. Tapi saya meyakinkan diri saya, berarti baru saya yang hitung ini. Di sekian banyak yang ada di Masjid Baitur Rahman saat itu, masih berjaman dulu. Ya, Bapak ibu hitung sekarang kan, nanti hitung dulu. Ya, biar yakin. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malaikat Jibril bacain, Nabi hafal, kemudian Nabi pahami, kemudian dia praktekkan
apa yang sudah dipahami, baru kemudian beliau menjalankan tugasnya, membacakan ayat-ayat Allah itu kepada sahabat. Dibacain sampai sahabat hafal semuanya. Udah hafal semuanya, baru kemudian disucikan. Apa yang disucikan, Pak? Data. Apa? Data. Karena selama ini informasi yang masuk ke dalam pikiran umat saat itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada pada saat itu. Semua bicara soal kebiasaan, Pak. Biasanya begini, biasanya begitu, biasanya begini. Semua Pak bicara soal kebiasaan. Nah, kebiasaan di masyarakat pada saat itu dikatakan dolalin mubin, sesat banget. Sekarang mereka dibikin sadar dengan ayat bahwa mereka berbuat sesuatu itu harus sesuai dengan ayat. Dan itu mesti disadari. Bapak Ibu sekarang hari-hari ikut kebiasaan apa ikut ayat? Pakai baju kebiasaan apa karena kesadaran? Bapak pakai baju sadar apa kebiasaan? Sadar Pak. Kancingnya berapa Pak? Ya. Kita selama ini semuanya kebiasaan Pak. Biasanya begini, biasanya begini, biasanya begini, biasanya begini. Begitu kita ngaji baru sadar, oh gitu ya. Ya, yang gitu Pak. Semua kebiasaan kita. Mandi juga kebiasaan, makan kebiasaan, biasanya begini. Sembahyang juga kebiasaan, biasanya begini. Ngaji juga kebiasaan, biasanya begini. Begitu ada yang beda, ada yang lain, kita nggak nerima. Betul Pak? Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kebiasaan kita. Gitu kan Pak? Iya. Coba di sini kalau ada orang yang sholat jamaah nggak biasa kayak kita Pak. Allahu Akbar, tangannya ke bawah. Bapak ngeliat ini? Bayang ngeliat Pak, orang kok agak biasa gitu. Nggak kayak biasanya. Begitu imam mulai ya sholat kemudian tadi kunut, ada yang tangannya nggak kunut Pak, begini Pak. Kita ngelirik Pak. Ini orang kagak biasa ini. Karena selama ini kita selalu berbuat itu berdasarkan kebiasaan. Sampai yang paling inti dalam kehidupan kita, Pak, bernafasnya kita aja kita kebiasaan apa kesadaran? Bapak Ibu nafas nggak? Sadar nggak bernafas? Enggak. Dia nafas saja. Disitulah tadi yang ingin dirubah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup bukan berdasarkan kebiasaan, tapi berdasarkan kesadaran. Kesadaran itu dimulai melalui menyadari ayat-ayat Allah. Allah inginnya apa? Allah pengennya apa? Yang Allah inginkan Allah sampaikan dalam ayat-ayatnya. Nah itu. Maka kalau nggak sadar berarti apa? Jadi amalan kita yang diterima yang kita sadari Pak, yang nggak sadar nggak diterima Pak. Ya. Coba. Selama ini kita itu udah pede banget, hidup benar banget gitu ya. Ternyata sadar. So, nafas saya kita sadar Pak. Nafas sama sadar Pak. Tarik nafas, buang nafas. Itu butuh kesadaran. Maka orang yang dia sadar ya, tarikan, hembusan nafasnya itu punya makom sendiri. Ada makom tersendiri itu disebut dengan kutubul anfas. Ini tingkat kewalian Pak, kutubul anfas.
orang yang sadar dengan tarikan dan hembusan nafasnya, bahwa setiap tarikan hembusan nafas itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain aja, Pak? Itu udah naik makom itu, Pak. Itu orang yang dikatakan sholat daimun, sepanjang waktunya dia sedang sholat, walaupun gak lagi sholat. Kenapa? Karena dia connect, nyambung terus kepada Allah Subhanahu wa taala lewat tarikan hembusan nafasnya. Allah pengen melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih hidup kita jadi orang sadar. Maka seluruh perilaku kita, perbuatan kita, ya berdasarkan data ayat. Maunya Allah seperti apa? Maunya Allah bagaimana? Itu yang mesti kita sadar. Ini saya begini sesuai nggak sama maunya Allah? Saya begini sesuai nggak dengan keinginan Allah? Kalau saya begini Allah senang nggak? Kalau saya begini Allah suka nggak? Nah itu tugas Rasul itu. Makanya butuh waktu 23 tahun. Lama dikit. Lama. Ayat itu 23 tahun baru selesai. Karena emang tadi butuh satu dibacain, dimasukin data. Habis dibacain terus disucikan, jangan masuk data lain dulu. Rasulullah jangan catat selain ayat Quran ya. Yang lain jangan catat dulu, jangan. Pokoknya ayat Quran dulu aja selesai. Supaya tidak masuk data yang lain. Terus disucikan data itu. Udah itu aja. Baru kemudian diajarin. Wa yu'allimuhumul kitaba. Diajarin, ada penafsirannya. Rasul yang paling paham karena beliau yang nerima ayat, beliau ajarin begini maksud ayatnya. Maka saat itu yang ada ayat dengan ayat, ayat dengan ayat, ayat dengan, jadi tafsirnya ayat bil ayat. Satu ayat lagi yang jelasin, satu ayat nanti turun lagi ayat jelasin. Maka turun ayat, Pak, kan nggak kayak surat yang kita baca sekarang kan? Al-Alaq 19 ayat, turun pertama 5 ayat. Ayat yang lain turunnya kapan? Yang turun kedua surat Al-Muzammil 1-5. Yang ketiga Al-Mudassir 1-5. Yang lain kapan turunnya? Kenapa? Karena berdasarkan kebutuhan. Yang ini gimana cara jelasinnya? Yang ini gimana cara jelasinnya? Nah, itu semuanya Allah sampaikan lewat ayat-ayat yang ditebar. Maka tafsir yang paling tinggi itu derajatnya adalah tafsir ayat bil ayat. Nanti baru kemudian ayat bil hadis. Baru kemudian ayat bil ra'yi atau bil riwayah. Nah, ini tugasnya begitu. Rasul sampaikan terus begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Rasulullah sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas siapa sekarang yang membacakan ayat-ayat itu kepada generasi kita? Kalau kita anggap saat ini generasi kita itu fi dhalali mubin, dalam kesesatan yang nyata, ya, karena data yang sudah masuk ke dalam pikirannya adalah media sosial. Pak, hari-hari kan megangnya ini ya Pak, dari bangun tidur sampai ketiduran megang handphone hari-hari. Yang masuk datanya apa? Yang dilihat dari WhatsApp grup apa? Dari TikTok apa? Instagram, Facebook, dan lain-lain semuanya. Apa yang ditonton tiap hari? Berita apa yang ditonton tiap hari? Di sini. Coba. Saya nggak pengen punya Pak, tapi begitu COVID dipaksa harus punya. Jamaah bingung, Ustaz tolong dong kita jangan libur, akhirnya bikin YouTube. Ya, begitu udah punya YouTube, sekarang harus Pak connect ke TikTok, ke Instagram, ke Facebook, ya.
Ya tapi untuk itu aja kebutuhannya, nggak pengen yang lain. Karena begitu kita lihat yang lain, informasinya kan nggak jelas, Pak. Dari mana informasinya? Yang bikin siapa? Mengatasnamakan seseorang, apalagi sekarang AI. Foto ustadz lagi diem bisa ngomong, ya. Ustadz lagi diem, Pak, di sini bisa ngomong, di sini bisa ngomong, seolah yang ngomong dia kan. Kita karena ngelihat cuma di sini, ya ayo yang ngomong ustadz. Padahal kepentingan bisnis orang lain. Dia pengen punya subscriber banyak, dia pengen netizen banyak. Nama ustadz yang dicari, ustadznya bingung kalau ada saya di sini lagi ngomong gitu kan. Padahal AI ya, Pak. Kemarin untuk demo 25 kemarin, Pak, kan cuma pakai WhatsApp aja kan, di semua di media disebar, orang kumpul semua tuh, Pak. Pakai ini doang. Betapa dahsyatnya ini. Datanya masuk ini. Siapa yang tugas mensucikan data itu dalam pikiran anak-anak kita, dalam pikiran generasi kita? Nungguin ustadz nggak cukup, cuma sedikit ustadz. Ya, karena ustadz udah pada minta diangkat jadi P3K, yang belum nggak ada modal katanya buat dakwah katanya. Tugas kita semua, Pak, Bapak Ibu ya, di rumah nih tugas kita nih. Paling nggak kan ring satu kita selamatin ya. Kalau kita nggak bisa nyelamatin umat banyak, paling nggak kita selamatin anak-anak kita nih, keluarga kita dari dolalim mubin, dari kesesatan yang nyata. Pakai apa? Nggak usah mikir jauh-jauh. Pakai cara metodologi yang sudah terbukti benarnya dari zaman ke zaman. Inilah tadi Al-Quran. Masukin data berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat bukan cuma dihafal, karena yang banyak menghafal ayat juga belum tentu dia paham. Udah baca, ajarin, kasih tahu maksudnya apa. Tuh, contohin tuh hikmah tuh. Contohin. Gimana caranya? Ya. Disuciin gimana kalau pulang ke rumah ada perilaku yang nggak benar, ya tugas kita itu disucikan tuh, kasih tahu lagi. Tadi saya mau berangkat kemari, Pak, nggak jadi jalan, Pak, saya diam dulu. Kenapa? Karena dari Masjid Muhtaraya masuk ke Gang Santeng, keluar gang itu puluhan anak-anak remaja bawa parang, bawa pedang, bawa teriak. Pas banget 10 menit sebelum azan subuh, lewat depan rumah, Pak. Entah dari mana saya nggak tahu itu. Ini tadi kita mau berangkat tuh, teriak banyak banget tuh. Ya datanya kan itu, yang nongkrong di warung-warung kopi sekarang tuh kan dekat rumah saya ada 4 itu. Nggak pernah sepi, Pak. Bubarnya tuh jam 6 pagi baru pada bubar. Apa yang dipegang? Handphone semua kan. Orang segitu banyaknya nggak ada ngobrol, Pak. Nggak ada ngobrol, nggak. Semeja aja nggak ngobrol. Anak-anak kita kalau pada begadang ngapain, Pak? Temennya apa? Tahajud, baca Quran. Temennya ini kan? Temennya ini. Tugas siapa sekarang? Menyerahin ke ustadz. Nggak cukup ustadznya. Ya, nggak cukup ya. Nah, tugas siapa sekarang? Tugas kita semuanya. Kita contoh aja dah yang udah ada. Bagaimana cara Allah ya ngajarin kepada para nabi, kepada para rasul. Yang sekarang ini, ya ayat-ayat ini sekarang baru, Pak, ditemukan. Oh, ini namanya mekanisme hipnosis namanya, Pak. Apa? Mekanisme hipnosis. Bagaimana caranya orang tentara, Pak, bin, bais, dan organisasi yang lain, Pak, mencetak
orang yang menjadi pengikutnya, namanya brainwashing. Dicuci otaknya. Gimana caranya cuci otaknya? Ya pakai metode ini, mekanisme hipnosis. Ditarik, cabut, dimasukin kawah candra di muka, barak, dimasukin pesantren, dimasukin satu rumah, kemudian diapain? Dimasukin data baru, Pak. Terus masukin data baru sampai data lamanya hilang, ketutup sama data baru. Dicontohin, diliatin begini caranya, pemahamannya begini terus, Pak. Begitu keluar beda, Pak. Pulang ke rumah udah beda cara berpikirnya. Bayangin, Pak. N11 itu NII, ya, Negara Islam Indonesia pakai cara apa? Pakai cara ini. Pakai cara ini. Al-Zaitun pakai cara ini. Ya. Dan ISIS pakai cara ini. Tentara pakai cara ini. Cuma datanya apa? Gimana orang bisa ngebom, bom bunuh diri ditaruh di sini, Pak? Begitu hancur badannya, palanya gelinding, Pak. Lagi senyum. Orang lihat, ini ahli surga. Ini syahid. Kenapa? Ketika dia bom bunuh diri, kemudian kok bisa jenazahnya itu kepalanya bisa senyum semua? Berarti benar, belum tentu. Data yang sudah dimasukin bahwa dia sedang mempercepat dirinya masuk surga, itu data yang dimasukin ke otaknya. Sehingga ketika kamu ngebom diri kamu, jihad di jalan Allah, maka kamu adalah ahli surga. Kamu udah bisa menyaksikan surga sampai ketanam di otak, di alam bawah sadarnya. Kemudian begitu dia ngebom, benar terbukti. Lagi senyum, Pak. Itu bukan bohong, bukan diada-adain. Itu semua data. Karena brainwashing. Nah, Rasulullah brainwashing, nyuci otak ya orang-orang Arab saat itu dengan cara seperti ini. Ini udah diajarin sama Quran untuk cara nyuci otak. Mekanismenya seperti ini. Ya, masukin data baru yang kita mau, kemudian disucikan data lama, dibersihin, kemudian baru dikasih tahu, diajarkan. Ini begini, ini begini, ini begini. Hikmahnya ini, hikmahnya ini, hikmahnya ini. Kebentuk, Pak. Ya, jangan jauh-jauh, jamaah tablik, Pak, mendunia. Lihat, pakaiannya sama, ya, Pak. Di mana-mana pakaiannya sama. Dakwanya sama nggak, Pak? Materinya sama nggak? Sama. Apa yang dipakai? Fadilul Amal. Dibacain terus menerus, Pak. Gantian bacain. Kita itu berapa kali hatam? Masukin, nggak paham gini-gini, tapi terus masukin. Kemana-mana dibawa. 3 hari, 40 hari, 3 bulan, 4 bulan, sekian tahun. Kebentuk nggak, Pak? Kebentuk, Pak. Apa metodologinya? Pakai cara ini, masukin data. Nah, jadi ayo kita pahami, kita praktekin di rumah buat anak-anak kita, buat keturunan kita. Itu yang diinginkan Rasulullah setelah beliau wafat. Bagaimana tugas kerasulan beliau kita lanjutkan bersama-sama untuk mencetak generasi yang baru. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi wawasan buat kita, ya, pengetahuan, dan semoga bisa kita praktekin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.